Salam, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah IAMPA pada pagi hari ini, tanggal 14 Februari 2021. Lama kita nggak jumpa ya adik-adik ya. Tapi puji Tuhan kita saat ini bisa bertemu walaupun hanya secara online. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Juga kepada mama, papa, tante, atau om yang mendampingi adik-adik. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini adik-adik ya. Kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih jikalau di pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu untuk beribadah bersama. Pimpin ibadah ini ya Bapa dari awal hingga akhir. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri adik-adik. Kita akan sama-sama menyanyikan Mars PA. Kita akan membuka Mazmur pujian kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Ya, kita akan baca bersama-sama adik-adik ya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat mengerti akan firman yang Kau sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dengan benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 7 sampai 17. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 7 sampai 17. Akan kakak bacakan ya.
perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Adik-adik, ada suatu tokoh di dalam Alkitab yang kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Dia begitu mencintai saudara-saudaranya, meskipun dia sering diperlakukan tidak adil. Dia seorang yang rupawan, seorang yang takut akan Tuhan. Nah, dia sangat dikasihi bapaknya. Adik-adik tahu siapa dia? Ya, dia adalah Yusuf. Yusuf seorang yang sangat dikasihi oleh bapaknya. Tapi saudara-saudaranya benci dia karena apa? Karena dia saudaranya merasa iri kepada Yusuf. Karena ayahnya sangat mencintai Yusuf. Sampai pada suatu saat ayahnya membelikan pakaian begitu indah untuk Yusuf. Nah, pada suatu saat Yusuf bermimpi, ya kan? Dia bermimpi ada seberkas gandum yang tadi itu 11 gandum itu mau sujud kepada berkas yang berdiri miliknya Yusuf. Saudara-saudaranya perasaan apa-apaan ini katanya gitu. Sampai pada saat itu pun dia bermimpi dan bercerita kepada saudara-saudaranya. Aku juga bermimpi ada matahari, bulan dan 11 bintang menyembahku. Kakak semakin marah ya. Merasa apa-apaan ini anak? Masa kita mau ayah, ibu dan kita semua harus menyembah dia? Nah, tiba pada suatu saat adik-adik di mana ayahnya menyuruh Yusuf untuk pergi ke tempat kakak-kakak mengembalakan domba-domba. Ketika Yusuf sampai di sana, kakak-kakaknya melihat dia. Wah, kakak-kakaknya saling berbisik ya. Hei, itu anak si manja katanya gitu ya. Iya, anak-anak yang paling dikasih oleh Tuhan. Ayo, bagaimana kalau kita akan melenyapkan dia? Kakaknya berencana membunuh Yusuf. Tapi
seorang kakaknya yang mengasihi Yusuf. Dia tidak rela adiknya dibunuh. Tapi ia disembunyikan di sebuah sumur ya. Nah pada suatu ketika Yusuf ini pada akhirnya dijual oleh kakak-kakaknya. Dia akan merasakan adik-adik ya. Bagaimana rasanya dia harus dijauhkan dari keluarganya. Yusuf dijual jadi budak. Sampai pada saat Yusuf berada di rumah keluarga Potifar. Di sana dia diberi pekerjaan yang luar biasa, kepercayaan oleh Potifar. Tetapi Yusuf tetap ada saja pengganggunya. Dia difitnah oleh istri Potifar. Sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Apakah Yusuf memberontak? Tidak, adik-adik. Dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi penjara dia bertemu dengan banyak orang di sana. Sampai pada suatu saat karena Yusuf orang yang jujur dan dia pandai menafsirkan mimpi, dia pada akhirnya keluar dari penjara. Dan diberi kepercayaan oleh Raja Firaun. Nah adik-adik, sampai pada suatu saat terjadi kelaparan. Ya. Yusuf telah mendapat pendapatan yang tinggi di negara tersebut. Sampai pada saatnya terjadi kelaparan di tempat keluarga dia. Lalu kakak-kakaknya mencari ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Dia tidak tahu bahwa si pejabat besar itu adalah adiknya. Dan Yusuf tahu kalau itu adalah kakak-kakaknya. Kita lihat di sini, apakah Yusuf mempunyai etikat jelek kepada saudara-saudaranya adik-adik? Tidak. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun dia tahu saudara-saudara itu membenci dia. Adik-adik kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya seluruh keluarga Yusuf dibawa ke Mesir. Nah kita lihat bagaimana senangnya hati saudara-saudaranya bahwa adik yang dulunya dibenci oleh mereka, adik yang dulunya dijual oleh mereka, kini telah memiliki jabatan yang tinggi dan bahkan menolong mereka. Tidak ada dendam. Adik-adik kita belajar dari Yusuf ini. Karena Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, akhirnya hidupnya diangkat, diberkati oleh Tuhan. Dia mendapatkan kedudukan atau jabatan yang baik. Sehingga hidupnya pun menjadi berkat bagi sesama. Nah adik-adik, ada tokoh yang betul-betul mengasihi kita. Walaupun kita sering mengkhianati dia. Dialah Yesus. Yesus yang telah rela mati di kayu salib. Karena kasihnya kepada umat manusia. Tapi kita, anak-anak Tuhan, seringkali melukai hati Tuhan Yesus. Kita sering malas, kita sering membantah orang tua, kita sering bertengkar satu dengan yang lain, kakak, adik bertengkar karena iri hati. Ya kan? Nah adik-adik, kita lihat bagaimana Yesus mengasihi kita. Dia tidak peduli bagaimana keadaan kita, dia tetap mengasihi kita. Ya adik-adik, maka oleh karena itu, adik-adik pun harus mengasihi saudara-saudaranya. Tidak lagi berbuat jahat kepada mereka. Apalagi seperti hari ini kan, hari ini adalah hari kasih sayang di mana seluruh dunia merayakan hari kasih sayang. Oleh karena itu, kasihilah saudara-saudaramu, kasihilah orang tuamu. Menghormati orang tuamu, mengasihi saudara-saudaramu, menghargai dia. Itulah sikap yang diinginkan oleh Tuhan bagi anak-anaknya. Mengasihi dengan tulus, mengasihi tanpa pamrih. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi dengan tulus. Ya, kita taat pada firman Tuhan. Kita taat sebagaimana Yusuf taat kepada setia kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana Yusuf tadi seorang yang jujur, seorang yang penuh kasih, dan hidupnya diberkati Tuhan. Adik-adik mau hidupnya diberkati Tuhan kan?
Oleh karena itu, taat dan setia kepada Tuhan serta mengasihi sesama. Bukan firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita memuji Tuhan. Dari kita bagi 49, kasih itu lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekarang mari kita masuk dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Ajar kami untuk mengasihi Bapa, agar kami mampu mengasihi saudara-saudara kami, orang tua kami, sesama kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa, kami pada saat ini berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami, biar Tuhan senantiasa memberi kesehatan kepada mereka, Tuhan beri berkat pada mereka, sehingga mereka boleh membimbing kami dengan baik Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, biar Tuhan boleh menyentuh mereka, menjamah mereka, sehingga mereka boleh oleh kesehatannya kembali. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami ya Bapa, biarlah Tuhan senantiasa membimbing Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga seluruh aparat yang
ada, biarlah mereka bersungguh-sungguh bekerja dengan baik Tuhan, demi kemajuan negeri ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bimbing kami selama seminggu nanti Tuhan, biarlah kami boleh menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Bila kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh menyertai kami sekalian dari kini kekal selama-lamanya. Amin. Amin.